Karena kakak ipar ingin bertaruh denganku. Aku akan meladenimu. Jika aku menang, maka aku akan dicopot dari jabatan dan menjadi rakyat biasa. Jika kalah, maka posisi putra mahkota akan kukembalikan kepadamu. Ayah hari ini mendengar seseorang dari istana melaporkan. Katanya Lin Hao sedang meneliti sesuatu. Bahkan menyuruh Wang Yu mengundang pengusaha kaya ke istana. Jika dia berhasil dalam penelitiannya, maka di dalam pemerintahan, wibawa pasti akan meningkat. Saat itu kita harus menjatuhkannya. Posisi putra mahkota tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Itu tergantung apakah aku, Taisi, akan membiarkannya. Karena kau sudah bertaruh dengannya. Maka kau tidak boleh kalah. Jika kalah, di mana harga diri keluarga Sukita? Bukankah dia mengundang para pedagang kaya dari ibu kota ke istana? Pasti mereka akan makan di istana. Beritahu dapur kerajaan untuk menyiapkan semuanya dengan baik. Mari kita lihat apakah para pedagang itu masih akan menghormatinya. Hehehe, semuanya. Kali ini aku mengundang kalian ke istana. Untuk memberi kalian kekayaan besar. Benda ini disebut gula putih. Halus seperti pasir. Langsung meleleh di mulut. Saya yakin kalian semua sudah melihat nilai dari benda ini. Di dunia ini ternyata ada gula sehalus ini. Peluang bisnis di dalamnya tidak terbatas. Kami bersedia membayar harga tinggi untuk teknik pembuatan gula pasir ini. Teknik ini tidak saya rencanakan untuk dijual. Kali ini kalian dipanggil kemari untuk mewakili saya menjual barang. Setiap kabupaten hanya ada satu kuota. Jika kalian ingin berpartisipasi, kalian perlu membayar biaya agen ini. Hamba melapor kepada Yang Mulia. Dapur kerajaan sudah siap. Makanan sudah bisa disajikan. Urusan bisnis ini, kita bicarakan lagi setelah makan dengan minuman dan hidangan. Yang Mulia Putra Mahkota. Ini. Berani sekali. Berani-beraninya menyajikan air cucian untukku. Berani sekali. Berani-beraninya menyajikan air cucian untukku. Yang Mulia, tenanglah. Ini semua karena perintah Kepala Kasim, Li Kang. Kemarilah. Tidak tahu, apa yang Mulia panggil saya? Siapa yang menyuruhmu memberi saya makanan sisa? Hahaha, hal seperti ini tidak perlu disuruh lagi. Yang Mulia memang orang tak berguna. Orang tak berguna hanya pantas makan sisa. Sama seperti babi hahaha. Apa? Yang Mulia ingin membunuh keluargaku? Yang Mulia Putra Mahkota masih ingat? Aku direkomendasikan oleh Tuan Komandan ke dapur istana untuk memasak. Maksudmu Suzan yang menyuruhmu melakukan ini? Berani sekali kau menyebut nama Tuan Komandan langsung. Lin Hao, sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Hari ini aku akan membuatmu makan sisa makanan. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tidak banyak yang bisa dilakukan padamu. Hanya membunuhmu saja. Lin Hao, kamu benar-benar membunuh Li Kang. Padahal dia direkomendasikan oleh kakakku. Aku menjamu pengusaha kaya dari ibu kota. Tapi kakakmu malah mengirimkan sisa makanan padaku. Bukankah seharusnya dibunuh? Meski begitu, kamu tetap tidak bisa menyentuh orang-orang kakakku. Membunuh kakakmu lalu apa? Jika kakakmu berani melakukan sesuatu yang bodoh padaku lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Kita sudah bersama selama setengah tahun. Namun belum pernah sekalipun. Hari ini aku akan melaksanakan upacara pernikahan ini, Lin Hao. Mohon izin, Yang Mulia Putra Mahkota. Guru Besar Sukuan memimpin Komandan Suzhen. Serta Guru Agung Li Xuan, Menteri Keuangan Feng Rui, memohon audiensi. Biarkan mereka masuk. Apa yang dilakukan Li Han? Lepaskan adikku. Putri Mahkota adalah istriku. Saya punya sedikit ketertarikan padanya. Apakah itu pantas? Yang Mulia Putra Mahkota. Jika Anda bertindak seperti ini, itu benar-benar tidak pantas. Tuan Guru, bagaimana menurut Anda? Putra Mahkota adalah pewaris tahta. Kita semua adalah bawahannya. Bagaimana bisa mengatur Tuan kita dengan cara semena-mena? Tuan Taifu, Anda menduduki jabatan tinggi, memimpin pemerintahan. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana seharusnya memperlakukan Putri Mahkota yang tidak menghormati saya seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dicopot? Atau dihukum mati langsung? Li Hao, beraninya kamu.
Sekarang bukan hanya permaisuri putra mahkota. Bahkan komandan juga berani memanggil namaku langsung. Sepertinya aku harus membuat contoh sebagai peringatan. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba datang hari ini untuk membahas bencana di Huadong. Urusan negara lebih penting. Kuharap pangeran berhenti sampai di sini. Benar. Bukankah kamu sebelumnya bertaruh denganku? Katamu dalam 3 hari bisa meminjam 3 juta tael perak. Sekarang waktunya sudah tiba. Mana uangnya? 3 juta tael itu aku tidak punya. Kalau tidak ada, maka kamu harus memenuhi taruhanmu. Menyerahkan tahta putra mahkota ini. Komandan semua pengawal. Tahta putra mahkota ditetapkan oleh Yang Mulia. Berani sekali kamu melampaui kewenanganmu. Apakah kamu berniat memberontak? Karena Yang Mulia Putra Mahkota sudah bertaruh dengan anakku. Maka seharusnya menepati perjanjian taruhan. Aku memang tidak punya 3 juta tael. Aku punya 5 juta. Yang Mulia benar-benar orang luar biasa. Sungguh tak disangka bisa mengumpulkan 5 juta tael perak dalam 3 hari. Bukankah Komandan Luo bertaruh dengan Yang Mulia? Tidak tahu bertaruh apa. Jika aku menang, dia harus menyerahkan posisi komandannya. Dan dia akan dicopot dari jabatannya menjadi rakyat biasa. Barusan Tuan Perdana Menteri juga bilang taruhan harus dipenuhi. Karena putra mahkota menang. Maka Komandan Su serahkan saja posisinya. HMPH. Bagus sekali, putraku. Jabatan komandan itu diberikan oleh Yang Mulia. Jika benar harus dicopot, juga harus menunggu titah kaisar. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mencopot jabatan saya. Taisi. Anakmu ini begitu arogan. Yang Mulia Putra Mahkota. Belakangan ini, saya mendengar Yang Mulia Putra Mahkota membunuh 3 orang. Kepala Kasim Kuosi. Kepala Dapur Kekaisaran Likang. Juga pengawas Censor M. Asian Liang. Putra Mahkota begitu haus darah. Tidak menguntungkan bagi negara. Jika di masa depan mewarisi tahta, pasti akan menjadi tiran. Jadi hamba tua harus menemui Yang Mulia. Mencabut gelar putra mahkotamu. Kau ingin menemui ayahku. Baik, saya ingin melihat bagaimana ayahanda kaisar akan memutuskan. Apa yang mengganggu ketenangan saya? Ampun, Yang Mulia. Hamba tua datang hari ini untuk memohon Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk mencabut gelar putra mahkota. Apa kesalahan putra mahkota? Yang Mulia, putra mahkota membunuh sembarangan. Sudah ada 3 orang yang menjadi korban, termasuk M. Asian Liang. Jika terus begini, tata pemerintahan pasti akan kacau. Putra mahkota bahkan telah membunuh orang. Ini benar-benar terjadi. Dan ada banyak saksi yang bisa bersaksi. Yang Mulia, putra mahkota telah mengeksekusi ke-3 orang itu. Mereka memang pantas mati. Baru beberapa hari lalu, terjadi bencana besar di Huadong. Putra mahkota berhasil mengumpulkan 5 juta tael perak untuk menyelamatkan rakyat dari kesulitan. Putra mahkota benar-benar berbakat. Dia seharusnya tidak dicopot dari jabatannya. Apa yang dikatakan guru besar benar adanya. Putra mahkota sudah memberikan uang kepada hamba. Oh, ternyata putra mahkota bahkan punya bakat dalam berdagang. Yang Mulia, putra mahkota kejam. Sungguh tidak cocok menjadi pewaris tahta. Bahkan pangeran kedua pun terluka oleh tebasannya. Jika bukan karena pangeran kedua cepat melarikan diri, mungkin nyawanya pun tak selamat, HMPH. Kalian memanfaatkan momen ketika putra mahkota pura-pura mati. Mengangkat pangeran kedua sebagai putra mahkota. Betapa durhakanya ini. Niatnya bisa dihukum mati. Putra mahkota, bagaimana pendapatmu? Mohon kepada ayahanda kaisar, hamba adalah putra mahkota. Membangkang kepada hamba berarti membangkang kepada ayahanda kaisar. Hamba hanya menjalankan kekuasaan kaisar atas nama ayahanda saja. Putra mahkota adalah pewaris tahta. Saat aku tidak ada, dia mewakili ketidakhormatan kalian terhadap putra mahkota. Itu berarti ketidakhormatan terhadapku. Namun putra mahkota, Menteri Su adalah pejabat senior 2 dinasti. Dan ditugaskan olehku untuk membantu pemerintahan. Menurutku, dia tidak perlu pergi. Sejak zaman dahulu, Kaisar menggunakan taktik keseimbangan. Menghindari kekacauan negara tidak di luar dugaan. Ayahanda juga begitu. Guru besar, apakah kamu ingat putramu bertaruh jabatan dengan istana ini? Namun sekarang dia kalah. Harusnya dia menyerahkan jabatan itu, bukan? Karena sudah ada taruhan. Maka itu harus dipenuhi. Baiklah, kalian semua boleh mundur. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba mohon pamit.
Yang Mulia. Apakah putra mahkota benar-benar berubah? Melapor, Yang Mulia. Memang benar dia berubah. Namun, bawahan percaya bahwa putra mahkota pasti dapat memperkuat Dahua. Sungguh baik sekali. Kau telah memindahkan prajurit naga kaisar dariku. Pastikan melindungi pangeran sepenuhnya. Aku memberimu wewenang untuk bertindak terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Terima kasih, Yang Mulia. Sepertinya posisimu tidak akan bisa dipertahankan. Ayah, apakah masih ada cara lain? Jika aku kehilangan jabatan komandan ini, kekuasaan atas dua pasukan hutan macan akan jatuh ke tangannya. Lin Hao memegangnya. Saat itu kita tidak akan bisa menariknya kembali. Dengan kemampuannya, sekarang dia belum bisa mengendalikan kekuatan dua batalion. Wakil Komandan Liao Renzi sudah bergabung dengan pihakku. Dia yang akan mengambil alih komando. Kekuasaan militer tetap ada di tangan kita. Ternyata ayah sudah menaklukkan Liao Renzi. Jelas sekarang Kaisar sedang memanggil nama-nama yang telah disahkan. Kita harus bersiap-siap. Jika diperlukan, kita akan mengganti dinasti. Apa yang ingin kau lakukan? Apa menurutmu? Lin Hao, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani berbuat sesuatu padaku, aku pastikan ayah dan kakakku akan mencabikmu sampai mati. Mencabik sampai mati? Kakakku baru saja dicopot dari jabatannya. Sekarang dia hanya rakyat biasa. Dia bahkan tidak bisa masuk ke istana. Sedangkan ayahmu, meskipun dia seorang perdana menteri dan menteri pengawas, tapi jika dia terus tidak menghormatiku, tetap saja mencopot jabatannya, sekalian membunuhmu. Kamu berani mencopot jabatan kakakku jadi rakyat biasa. Tidak percaya, ya? Baiklah. Maka tanyakan padanya. Fu Xinghui, aku ingin kamu melayani istana ini. Jika kamu tidak menurut, aku akan memenjarakanmu di istana dingin. Dihina oleh banyak orang. Yang Mulia Putra Mahkota. Wakil Komandan Pasukan HBN, Wu Tao, memohon audiensi. Pergi. Salam hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Wu Tao, ada urusan apa kau ingin bertemu denganku? Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Saya datang untuk membela Huas Heng, Komandan Camp Tiger Band. Membela? Ya, Yang Mulia. Istri dari salah satu saudara di camp kami dilecehkan oleh putra wakil menteri militer. Komandan Hua membelanya dan melukai putra wakil menteri militer. Ini membuat mereka sangat marah. Mereka langsung menangkap Panglima Hua. Sekarang Panglima Hua dipenjara di Tianlao. Nasibnya belum diketahui. Mohon pangeran menyelamatkan nyawa Panglima Hua. Bangunlah. Terima kasih, pangeran. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Wang Yu, laporkan. Wakil Menteri Peperangan, Liu Miao. Dan putranya. Selain itu, bawa juga Hua Sang ke sini. Baik, Yang Mulia. Wakil Menteri Liu, kami mendengar bahwa putramu dipukul oleh Hua Heng. Lapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hua Heng tidak hanya memukul Kuan Si, tetapi juga menuduhnya menghina wanita terhormat. Yang Mulia, hamba rakyat biasa. Tidak menghina siapapun, HMPH. Lapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Liu Yi memperkosa istri dari pemimpin 100 bawahanku. Dan pengawalnya juga melukai pemimpin 100 tersebut. Saya berdebat dengannya. Dia malah berkata memperkosa yang memperkosa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak tahan. Baru kemudian bertindak. Masing-masing beralasan. Jika demikian, panggil semua pihak terkait. Saya akan menanyakan. Yang Mulia, paman saya adalah sepupu Panglima. Maksudmu kamu didukung oleh Panglima, kan? Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosong Cuan Si. Cuan Si tidak melakukan hal yang keterlaluan. Ayah, apa yang ayah takutkan? Pamanku adalah sepupu Taisi. Bahkan jika dia adalah putra mahkota, lalu kenapa? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu benar-benar sombong. Sombong, lalu kenapa? Siapa yang tidak tahu bahwa Perdana Menteri memiliki kekuasaan besar di istana? Sedangkan kamu hanyalah sampah belaka. Benar. Istri centurion itu memang aku yang menodai. Dan aku juga memukulinya setengah mati. Kamu bisa apa? Sepertinya kasus ini tidak perlu diadili. Pangeran yang tidak berguna. Mau menakut-nakuti siapa? Aku ini punya hubungan keluarga dengan Taisi. Kalau kamu benar-benar berani melawanku, Taisi pasti akan menghancurkanmu. Mohon tenang, Yang Mulia Putra Mahkota. Tuan tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia. Ayah tidak akan berani melakukan apapun padaku.